Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 17 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, perwakilan Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer berjanji akan mencabut laporan polisi jika terlapor Ubaidillah Badrun sudah meminta maaf kepada publik. Sebelumnya Ubaidillah melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK atas tuduhan atas dugaan korupsi pada 10 Januari 2022. Ketua kelompok sukarelawan Jokowi Mania itu mengungkap alasan melaporkan Ubaidillah ke polisi. Dia beralasan agar tidak menjadi presiden buruk kepada masyarakat ketika seorang dosen melecehkan terhadap anak kepala negara. Menurut Immanuel, mengkritik kepala negara sah-sah saja, namun tidak dibenarkan bila mengkritik pribadi atau anak presiden. Sebelumnya, Ikatan Aktivis 98 resmi melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari yang lalu. Pelapor Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya melaporkan Ubaidillah atas dugaan fitnah. Nah, pemirsa, apakah anak presiden tidak boleh disentuh hukum? Apakah melaporkan dua anak presiden Joko Widodo ke KPK atas dugaan korupsi termasuk pelecehan terhadap anak kepala negara? Apakah anak presiden tidak perlu untuk terus dipantau dan apakah anak presiden tidak berpotensi untuk melakukan KKN? Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Wahyudi Al-Maroki. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah sehat, Bung. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah luar biasa. Baik Bung, langsung saja ini kan sebagaimana kita ketahui ya di pemberitaan yang sudah beredar beberapa hari ini ya bahwa dikabarkan Immanuel yang merupakan perwakilan dari Ikatan Aktivis 98 ini melaporkan dosen UNJ Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut ya, usai Ubaidillah melaporkan dua anak Presiden Jokowi yakni Kaisang Pangarep dan juga Gibran Rakabuming Raka ke KPK atas tuduhan korupsi. Nah, Bung Wahyudi, menanggapi terkait dengan hal tersebut ini, bagaimana tanggapan Anda? Apakah anak presiden ini tidak boleh disentuh hukum atau seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Ya, yang pertama kita perlu mengapresiasi ya orang yang mau melaporkan tindak korupsi maupun KKN kepada KPK. Dan itu menurut saya sudah sesuai jalur ya. Jadi kalau ada informasi, kalau ada data, silakan laporkan ke aparat penegak hukum. Kita apresiasi, artinya dia tidak ngoceh, tidak memfitnah di luar, tidak bikin isu-isu yang macam-macam, tapi dia langsung melaporkan ke aparat penegak hukum, biar aparat penegak hukum yang memproses. Saya pikir ini langkah yang sangat elegan, sangat sportif, dan tentu ada tanggung jawab dan konsekuensi kan situ. Pasti ketika dia melapor pasti diklarifikasi macam-macam. Nah, saya pikir ini presiden yang baik ya. Ada warga negara, apalagi intelektual, apalagi ini juga Kang Ubaid ini kan aktivis dulu ya 98 yang tentu punya tanggung jawab moral untuk mengawal negeri ini supaya bebas dari korupsi. Justru yang kita perlu pertanyakan, kok ada orang peduli bangsa ini supaya bersih dari korupsi, kok malah dilaporkan balik gitu, kira-kira begitu. Nah ini atas dasar apa gitu? Kalau dia memang ingin negeri ini bersih dari korupsi atau bahkan ingin menjaga marwahnya presiden supaya tidak terganggu anaknya ikut-ikutan menggunakan abuse of power atau ikut-ikutan menggunakan jaringan kekuasaan ayahnya, ya tentu ini lebih baik supaya bisa dikelirkan. Dan kalau udah dikelirkan kan berarti bisa membersihkan nama-nama yang mungkin ada dugaan publik, image-nya kurang bagus, berarti clear, berarti tidak ada hubungannya misalnya begitu ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya langkah yang butuh kita apresiasi
sangat elegan, sangat sangat positif dan peduli kepada negeri ini supaya bersih dari korupsi. Dan tentu langkah yang sangat baik karena melapor kepada pihak institusi yang memang menangani itu. Dan tentu juga itu laporan kan tentu ada dilengkapi dengan data, fakta maupun verifikasi yang lain. Tentu pihak aparat penegak hukum nanti yang akan mendalami dan menilai. Saya pikir ini yang butuh kita apresiasi. Ya, baik Bung Wahyudi. Lantas kemudian, sebagaimana kita ketahui juga, ini kan ada yang kurang setuju ya dengan laporan yang dilakukan oleh dosen tersebut. Nah, kemudian ini yang kurang setuju ini melaporkan balik begitu. Nah, kalau kita lihat ini, menurut Anda, apakah melaporkan dua anak Presiden Jokowi ke KPK atas dugaan korupsi ini termasuk di dalam pelecehan terhadap anak kepala negara atau seperti apa ini? Bung Wahyudi. Ya, saya pikir bukan pelecehan ya. Kalau pelecehan itu kan tidak ada dasar, tidak ada bukti atau memfitnah. Ini saya pikir justru ingin memverifikasi dengan institusi yang sah atau resmi di negeri ini, terutama yang punya kompetensi tupoksinya untuk mengurus tentang isu korupsi dan KKN dan seterusnya. Saya pikir itu tidak ada kaitannya dengan melecehkan, tidak. Kecuali kalau melecehkan itu kan dia menjelek-jelekkan ataupun membuat isu negatif gitu ya. Ini kan tidak, namanya melaporkan kan nanti yang menilai aparat penegak hukum. Jadi saya pikir langkahnya udah bagus dan saya kira jauh dari upaya melecehkan, tidak ada itu. Melecehkan itu kan menistakan itu menjelekkan, mengaku kan tidak. Dia hanya melaporkan ada dugaan gitu ya. Dan tentu nama dugaan kan ada asas praduga tak bersalah. Berarti sebelum dibuktikan, berarti kan kita tidak juga boleh menuduh bahwa kedua anak presiden ini telah melakukan tindak KKN atau korupsi. Kita juga tidak boleh menuduh begitu. Sampai dia dibuktikan. Nah, untuk supaya ada pembuktian itu sudah benar dilaporkan kepada pihak yang punya kewenangan, punya kompetensi di situ, dan punya tupoksi di situ, dan punya memang kerjaannya di situ. Jadi saya pikir ini udah benar. Jadi jauhlah dari upaya untuk melecehkan. Melecehkan itu kan definisinya sangat jelas ya, menyerang pribadi orang. Nah, ini kan tidak ya, dia hanya mengungkap, melaporkan. Nah, kecuali kalau dia menjelek-jelekkan atau dia menuduh dan seterusnya itu lain hal. Jadi kalau cuma sekedar melaporkan, saya pikir sudah sesuai jalur hukum dan juga sesuai dengan tadi saya bilang lebih smart, elegan, tidak membuat fitnah di luar. Kecuali dia membuat berita nggak karuan, nah itu mungkin lain lagi. Tapi kan ini jelas nih, jelas dia lapor kepada institusi yang jelas. Saya pikir ini langkah yang sepertinya harusnya kita apresiasi, bukan kita lapor balik. Jadi kalau kita punya motif, punya semangat, sama-sama ingin membersihkan negeri ini dari praktek KKN, tentu kita ingin mencegah supaya jangan sampai terjadi KKN jilid keberapa ini kan. Kalau Orde Baru dulu melakukan KKN, terus ada masa reformasi, terus juga apakah sekarang sudah bersih dari KKN, ya tentu kita harus melakukan antisipasi. Nah ini menurut saya jauhlah dari upaya untuk kategori melecehkan ataupun menghinakan, tidak. Itu hanya sekedar melaporkan. Nah bagi pihak yang memberikan laporan balik, saya pikir butuh ada legal standing itu. Apakah memang kuasa hukumnya anak presiden, atau atas dasar apa dia melaporkan balik itu gitu. Nanti kalau semua begitu, tidak ada orang yang mau melaporkan kasus-kasus korupsi misalnya, karena takut dilaporkan balik misalnya. Nah tentu ini juga butuh dilakukan perlindungan. Makanya ada juga istilah perlindungan saksi dan seterusnya. Jadi menurut saya ini harus diapresiasi, justru bukan dilaporkan balik. Nah kalaupun mau dipercepat, mestinya ya orang-orang yang punya konsen untuk membersihkan negeri ini dari tindakan KKN, ya mestinya harus justru mendorong KPK mempercepat proses itu supaya clear apakah betul terjadi KKN atau betul terjadi ada tindak korupsinya atau memang bersih sama sekali. Nah, gitu. Jadi semestinya pihaknya justru bukan melaporkan melaporkan ke KPK, tapi justru mendorong KPK harusnya supaya cepat diproses saja supaya jelas. Gitu. Nah, harusnya ke arah ke sana. Jadi justru kalau ada orang yang melaporkan
orang yang melaporkan pihak yang melakukan dugaan tindak korupsi, ini perlu kita pertanyakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Bisa jadi dia pro kepada para koruptor misalnya. Itu khawatir kita menuju ke sana, kan opininya jadi begitu. Apakah dia masih mencintai praktek-praktek korupsi sehingga orang yang melaporkan korupsi langsung dilaporkan. Nah, ini juga perlu kita berikan perhatian sendiri itu. Jadi saya pikir pihak-pihak mestinya kalau memang cinta negeri ini supaya bersih, harusnya justru mendorong KPK supaya cepat memproses, supaya jelas. Bukan malah menghambat atau justru melapor balik atau memusuhi orang-orang yang ingin membersihkan negeri ini dari tindak korupsi. Begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung Wahyudi. Jadi anak dari seorang presiden ini tidak memiliki kekebalan hukum begitu ya. Dan apakah memang perlu begitu anak dari seorang presiden ini untuk terus dipantau? Karena bukan tidak mungkin kan bahwa anak dari seorang pemimpin atau anak dari seorang presiden ini juga berpotensi untuk KKN begitu. Ya, kalau kita melihat kan kekuasaan itu cenderung untuk terjadi abuse of power, menyalahgunakan. Nah, kalau menyalahgunakan itu dikontrol ketat para penguasanya, bisa jadi melakukan abuse of power-nya itu lewat keluarganya, lewat anak-anaknya. Nah, ini justru menurut saya kecintaan rakyat negeri ini kepada para pemimpinnya, supaya anak-anaknya tidak ikut terlibat dalam proses menggunakan jaringan kekuasaan orang tuanya, atau menggunakan fasilitas negara, atau menggunakan fasilitas pengaruh orang tuanya dan seterusnya. Ini justru harus dikontrol supaya ini menyelamatkan pimpinan itu supaya tidak terjadi KKN yang dimulai dari lingkaran keluarganya. Gitu. Kalau lingkaran teman-temannya bisa jadi juga gitu, lingkaran partainya, lingkaran seperti kalau kita lihat. Ada partai dari partai penguasa yang terlibat korupsi bansos misalnya, Menteri Sosial yang dulu Pak Juliari Peter Batubara. Itu kan pembantu presiden yang sangat dekat dengan presiden. Itu di lingkaran satunya, ring satunya. Menteri itu kan orang yang diangkat dan dilantik oleh presiden langsung, orang yang paling dekat dengan presiden yang membantu dia. Nah, itu aja bisa terlibat korupsi gitu. Nah, apalagi ini yang jalurnya jalur anak kan sangat dekat sekali itu. Nah, kalau tidak dikontrol, kita khawatir gitu, bisa saja menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya atau menggunakan akses dari pengaruh orang tuanya. Dan saya pikir itu kalau kita telusuri, pernyataan itu kan diungkapkan oleh salah seorang anak presiden yang di acaranya Deddy Corbuzier itu. Dan dia mengatakan ya memang ada dia nggak takut rugi misalnya gitu ya. Kenapa? Ada bapak di belakang. Ya memang jualannya itu juga bisnisnya bisa lancar. Kenapa? Ada banyak jaringan gitu. Nah, ini yang kalau awalnya dibiarkan, kita khawatir lama-lama membesar dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain gitu untuk memperbesar ke bisnisnya. Kan bisa saja itu. Mungkin bisa jadi anak presiden dia tidak ingin berbisnis, tetapi para pebisnis yang di lingkaran kepala negara atau lingkaran presiden bisa saja memanfaatkan kedekatan anaknya itu untuk membangun bisnisnya atau memperbesar bisnisnya. Jadi peluang itulah yang harusnya kita tutup supaya tidak terjadi KKN yang kalau dibiarkan makin lama dia mungkin awalnya kecil, lama-lama menggurita. Kalau menggurita itu tangannya jadi banyak gitu. Kan gurita tangannya 8 ya. Kalau menggurita mungkin lebih dari 8 gitu. Jadi kalau sudah menggurita itu lebih sulit lagi gitu. Karena berkelindan ya, makin banyak yang bisa terlibat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi langkah Kang Ubed ini saya pikir kita apresiasi karena sebelum itu menjadi membesar atau sebelum terjadinya sudah dilaporkan supaya ada warning, supaya ada early warning system kita jalan. Jangan sampai kita ngulangi lah pengalaman-pengalaman dulu yang ada istilah KKN dulu di era Orde Baru atau Orde Lama itu. Gitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Kembali lagi kepada topik kita ya, bahwa ini kan Kang Ubed sendiri kan dilaporkan begitu ya. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut, melihat fenomena
melaporkan si pelapor anak pejabat ke KPK, apakah ini juga mengarah kepada indikasi pemberangusan kritik dan suara rakyat atau seperti apa ini? Ya, kalau memang kita catat ya di tahun 2021, kemudian masuk ke awal tahun 2022, ini kan memang dulu banyak aktivis yang ditangkap di era rezim Jokowi gara-gara kritis. Yang para aktivis kami yang kasus ketika menyuarakan penolakan undang-undang Omnibus Law, yang padahal undang-undang itu ditolak oleh hampir semua lapisan masyarakat, dari ulama menolak, dari kalangan intelektual menolak, dari kalangan emak-emak juga menolak, dari kalangan bahkan pelajar SMK juga ikut menolak. Mungkin yang tidak menolak mobil SMK-nya mungkin karena yang belum muncul. Nah, itu menolak semua, tetapi undang-undang itu bisa lolos, gitu, bisa jalan. Nah, itu tentu kita ingin tidak terulang lagi. Bahkan banyak aktivis yang jadi korban ditangkepin karena kelihatan kritis, ditangkap. Berapa banyak yang kena gas air mata, berapa banyak yang kena represif tindakan keamanan para mahasiswa misalnya. Dan kaum buruh juga banyak turun gitu juga, dia tentu ini menjadi suara yang tidak diperhatikan. Justru malah yang orang-orang kritis, para aktivis banyak ditangkapi. Dan sebenarnya bukan para aktivis yang menyuarakan suara kritik terhadap rezim Pak Jokowi ini, justru para ulama juga banyak yang ditangkapi, banyak yang diberangus. Misalnya Habib Rizik, sampai sekarang kan masih ditahan. Belum lagi ada Ali Bahar Shah di dalam, masih ditahan sampai sekarang. Belum lagi dulu ada Sahganda Nainggolan, ada macam-macam dulu ditahan semua kan. Termasuk mungkin yang terbaru ya Habib Bahar bin Smith ikut-ikutan ditahan. Entah salahnya apa gitu kan, hanya menyuarakan suara kritis akhirnya menjadi dianggap sebagai musuh rezim. Padahal rezim yang baik harusnya dia mendengarkan suara kritis itu sebagai amunisi dia dan energi dia untuk memperbaiki dan mengantisipasi terjadinya kesalahan atau abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Nah, saya pikir ini di era Pak Jokowi ini memang tingkat kriminalisasi terhadap aktivis dan ulama itu cukup tinggi. Dan mungkin kalau kita cek sampai sekarang masih banyak yang ditahan itu, masih belum keluar dari penjara itu. Karena kita bisa tahu lah kayak Ali Bahar Shah dulu ditahan, Gus Nur ya ditahan keluar lagi sekarang. Ada Ali Bahar bin Smith dulu ditahan keluar ditahan lagi sekarang kan. Kalau Habib Rizik udah lama ditahan. Terus kemudian ada dulu Sahganda Nainggolan segala macam ya. Ada Jumhur Hidayat, ada yang lain-lain, terusnya para aktivis banyak yang ditahan. Nah, itu menurut saya memang rezim yang otoriter, cenderung memang tidak mau mendengarkan suara kritik dari para rakyatnya. Padahal ngakunya sih sistem demokratis. Ngakunya rezimnya demokratis, sistemnya demokrasi. Tetapi faktanya tindakannya represif maupun otoriter. Jadi jauh ini. Apalagi kalau kita lihat di era sekarang mungkin nampaknya dengan indikasi sekedar melaporkan dugaan KKN ke KPK saja, terus kemudian mau diintimidasi, mau dikriminalisasi. Bisa jadi nanti dia dicari-cari kesalahannya lagi. Kita berharap itu tidak terjadi. Supaya apa? Supaya kontrol masyarakat dan kritik masyarakat kepada pemerintahan ini jalan. Jangan sampai yang kritik kriminalisasi semua, nanti nggak ada lagi yang bersuara kritis. Akhirnya rezim ini jalan tanpa ada kontrol, bahkan melakukan tindakan abuse of power, tidak ada yang memberikan koreksi. Nah, itu menurut saya memang agak riskan ya di era Pak Jokowi ini, di akhir-akhir ini nampaknya bukan semakin demokratis, semakin otoriter. Jadi pemerintahan juga semakin tidak mendengarkan suara rakyat. Bahkan undang-undang Omnibus Law yang ditolak rakyat semua lapisan dijalankan, ditandatangani dan disahkan juga. Bahkan sudah diadukan ke MK, ternyata juga belum kita bisa melihat hasil yang lebih baik lagi. Nah, saya pikir ini yang menjadi catatan saya. Jadi memang harusnya rakyat tetap harus ada yang berani lah untuk terus melakukan kontrol, melakukan kritik kepada rezim yang sedang berkuasa supaya negeri ini menjadi lebih baik. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat dari fenomena tersebut, banyaknya pelapor yang kemudian dilaporkan dan juga banyaknya rakyat yang kemudian melapor ya,
Apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat ini apatis atau apakah juga menyebabkan nantinya, ya maksud kami nantinya ini menyebabkan kebutaan atas hak-haknya ya serta bersikap menyerah begitu ya terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pejabat begitu. Kita berharap rakyat tidak apatis. Karena kalau rakyat sudah apatis itu berbahaya sekali. Nah, akhirnya rezim itu dia bertindak akan sesuka-sukanya. Tidak lagi memperhatikan rakyatnya bagaimana. Jadi ini juga suatu dilema ya. Istilah demokrasi itu kan suara rakyat, suara Tuhan. Mereka kan selalu mengatakan begitu ya. Jadi mereka katanya sangat menghargai suara rakyat. Bagaimana suara rakyat kalau rakyatnya bersuara kemudian dia bungkam atau bahkan dikriminalisasi. Bahkan memang dalam sistem demokrasi juga itu suara rakyat, suara Tuhan itu suatu ilusi lah, suatu khayalan. Karena faktanya kalau dia mengatakan suara rakyat, suara Tuhan, jangankan suara rakyat mau didengar, suara Tuhan saja nggak didengar sama mereka. Buktinya kalau Tuhan memberikan perintah dalam kitab suci, nggak mau mereka pakai itu. Mana mau dengar dia? Apalagi kalau cuma suara rakyat. Jadi menurut saya memang rakyat saat ini memang janganlah sampai apatis sama sekali, tapi harus muncullah perlawanan kepada ketidakadilan, perlawanan kepada kezaliman. Supaya apa? Ini negeri ini menjadi lebih baik kalau ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol, maka rezim akan berbuat sesuka-sukanya. Bahkan rezim diatur oleh para oligarki yang menggunakan tangan-tangan dan kubunya untuk berbisnis di negeri ini, untuk mengangkangi kekayaan-kekayaan alam di negeri ini, kemudian mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan para pejabat penguasa yang punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan itu yang berpihak kepada bisnis mereka. Sehingga kita bisa melihat ada kebijakan untuk menyetop ekspor batu bara, tetapi tidak lama kemudian ada lagi bisa keluar lagi ekspor batu bara, kira-kira begitu. Jadi itu menunjukkan ada tangan-tangan, bahkan mungkin cengkeraman kuku-kuku oligarki itu semakin kuat di negeri ini, sehingga kebijakan-kebijakan itu selalu berpihak kepada para oligarki yang punya kepentingan bisnis maupun kepentingan kekuasaan. Nah ini kalau rakyat apatis, makin leluasa mereka. Sedangkan rakyat bersuara saja mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar gitu. Apalagi kalau tidak bersuara sama sekali. Makanya rakyat tidak boleh apatis dan harus peduli. Kalau tidak, kekayaan alam negeri ini dikuasai semua oleh para oligarki, para pebisnis, para penguasa, dan pengusaha. Dan rakyat tidak mendapat apa-apa kecuali mendapatkan beban baru, yaitu pajak, beban utang, harga-harga naik. Dan itu yang menjadi beban rakyat. Sementara kekayaan alam tidak dinikmati oleh rakyat. Luar biasa itu. Saya pikir ini rakyat tidak boleh apatis, bahkan harus semakin kuat dan semakin berani untuk menyampaikan kebenaran. Nah itu walaupun resikonya nanti ada yang ditangkap, ada yang dikriminalisasi, itu resiko. Saya pikir demi kemajuan bersama. Begitu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat di periode kepemimpinan Jokowi yang kedua ini, yakni di periode Jokowi Amin, bagaimanakah perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, lalu penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta di dalam pemberantasan tipikor, ini seperti apa begitu? Ya, kalau kita lihat semakin sempit ruangnya. Karena tadi kalau suara rakyat itu dia bersuara kritis, apalagi berbeda dengan kepentingan rezim, dia dikriminalisasi. Bahkan tidak cukup dikriminalisasi, mungkin sampai ada yang ditangkap dan ditahan. Ini menunjukkan bahwa rezim sekarang lebih represif, lebih ke arah otoriter, walaupun kalau mengakunya demokratis. Jadi inilah bandul pemerintahan itu sekarang lari ke arah bukan demokratis, tapi ke arah otoriter. Nah, saya pikir di situ perlu keberanian dari rakyat, keberanian dari para aktivis dan ulama terutama, yang memang punya kewajiban bersama untuk mengoreksi penguasa, untuk menasihati penguasa, untuk mengkritik penguasa. Nah, kalau mereka tidak dikoreksi, tidak dikritik, tentu semakin leluasa melakukan kezaliman. Nah, bagi kita melihat kezaliman itu kan harus diubah, harus diberikan nasihat minimal dengan suara. Kalau bisa mengubah dengan tangan atau dengan kekuasaan harus diubah.
Kalau tidak harus dengan ucapan atau dengan suara kita, dengan nasihat kita. Nah, kalau tidak bisa ya selama-lama iman dengan mengingkarinya. Tetapi itu kan tidak disarankan. Yang disarankan yang kedua. Oleh karenanya setidaknya kalau kita tidak punya kekuasaan, setidaknya kita bersuara, melakukan kritik, melakukan nasihat. Itulah wujud kecintaan kita kepada para penguasa itu supaya mereka tidak salah. Boleh jadi di saat di dunia ini mereka bisa melakukan sesuatu sesuka-sukanya dan tidak ada yang mengkritik. Atau bahkan yang mengkritik mereka bungkam, tetapi kan ada pengadilan akhirat lagi nanti. Nah, kalau di sana tidak bisa lagi dia berperan karena sudah nggak berkuasa. Hukum yang digunakan juga bukan hukum yang dia buat sekarang atau kebijakan yang dia buat sekarang, tetapi hukum yang dibuat oleh Allah. Dan oleh karenanya wujud kecintaan kita ya kita nasihati mereka supaya jangan jauh lah atau jangan melenceng dari perintah yang Allah turunkan. Jadi jangan buat kebijakan yang bertentangan dengan perintah Allah atau larangan Allah. Nah, saya pikir itu yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun rakyat terhadap rezim yang sedang berkuasa. Begitu Bung Aziz. Ya, terakhir Bung Wahyudi, kalau kita melihat ya fenomena korupsi ini kan makin hari semakin banyak dan tidak habis-habis ya, meskipun dulu kita melalui dengan banyak periode ya, ada Orde Baru, kemudian reformasi, sampai sekarang pun belum juga hilang ya korupsi dari negeri kita. Nah, sebenarnya seperti apa sih atau bagaimanakah konsep Islam untuk memberantas tindak pidana korupsi? Ya, kalau kita bandingkan ya, sistem pemerintahan di masa Islam dengan sistem pemerintahan di masa sekuler ini, kita kan suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa sistem pemerintahan yang kita gunakan untuk mengatur negeri ini selama merdeka sampai sekarang, itu yang menggunakan sistem sekuler. Di mana sistem warisan Belanda yang ingin memisahkan agama dari sistem ketatanegaraan kemasyarakatan dan pemerintahan. Jadi kita bisa melihat itu muncul dengan gagasan Belanda membolehkan urusan privat diatur oleh agama, pernikahan oleh agama, waris oleh agama dengan tunduk pada peradilan umum, peradilan agama. Lalu Belanda juga membuat peradilan umum. Semua perkara kriminal, semua perkara yang terkait dengan kebijakan publik yang tidak sifatnya individual atau pribadi harus tunduk kepada hukum peradilan umum yang menggunakan hukum KUHP Belanda yang sampai sekarang kita juga pakai. Jadi kita itu menggunakan dua peradilan sekarang itu. Ada peradilan Islam, peradilan agama, dan ada juga peradilan umum yang tunduk kepada hukum publik. Dan satunya menggunakan hukum Islam, satunya menggunakan hukum publik yang merupakan warisan KUHP Belanda. Nah, dua ini yang membuat kita split personality. Jadi orang kita itu punya dua karakter. Satu karakter dia mau tunduk dengan aturan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya lewat aktivitas individu, tapi dalam urusan publik dia menghindarkan itu. Jadi seorang pejabat itu bisa saja dia bertakwa ya, sholat bagus, puasa mungkin bagus. Begitu sampai di kantor dia tinggalkan semua aturan-aturan itu, gitu ya, aturan-aturan yang mengajarkan dia terhadap keimanan dan ketakwaan. Sampai di kantor dia harus tunduk dengan aturan baru, aturan publik. Nah disitulah muncul aturan akhirnya korupsi terjadi, KKN terjadi, nepotisme terjadi. Dalam Islam itu tidak dipisah. Jadi ketakwaan individu itu harus melekat terus dia hidup di pribadi maupun hidup di masyarakat maupun bekerja di pemerintahan maupun dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga kalaupun dia jadi penguasa, dia takut itu melanggar perintah agama, melanggar keimanannya dia. Kalau seorang itu dia kenapa bisa korupsi, bisa KKN, pasti sedang tidak mengikatkan amalnya dengan keimanannya yang akan diperiksa di yaumil akhir nanti. Itu pasti terlepas. Jadi dia korupsi KKN itu meninggalkan itu. Sehingga inilah konsepnya agak berbeda. Kita bisa melihat juga kasus misalnya di dalam sistem Islam ketika Umar bin Khattab memimpin menjadi khalifah. Umar bin Khattab itu khalifah kedua. Nah, bagaimana dia memperlakukan anaknya yang sedang berbisnis? Nah, mungkin kalau sekarang berbeda ya, gitu kira-kira. Nah, anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar ini, dia berbisnis waktu itu, bisnisnya penggemukan onta. Jadi beli onta yang kecil, yang kurus, kemudian digembalakan, digemukkan, kemudian dijual. Jadi setelah gemuk dijual. Begitu aja terus. Nah, suatu saat Umar melakukan infeksi dan melakukan sidak lah kalau bahasa sekarang.
ini kok ada unta ini sangat gemuk dibandingkan unta-unta yang lain. Ditanya pemiliknya siapa, ternyata pemiliknya adalah Abdullah bin Umar, anaknya dia. Langsung disuruh orang lain untuk memanggil anaknya itu menghadap. Ditanya, ini untanya kenapa ini? Kenapa bisa lebih gemuk dari unta-unta yang lain? Padahal unta-unta gembalaan yang lain tidak segemuk itu. Nah, dia khawatir gara-gara dia anak seorang khalifah, sehingga perlakuan unta tersebut di situ dalam padang gembalaan diperlakukan khusus sehingga gemuknya lebih berbeda. Nah, bisnis ini diputuskan oleh Umar apa? Tidak boleh dilakukan lagi, dan dia katakan, ambil saja pokoknya, sisanya disita ke Baitul Mal atau dimasukkan kas negara. Nah, itu mungkin kalau kita mau gambarkan bisnisnya anak presiden, mestinya dikontrol begitu. Kalau taruhlah dia jualan pisang goreng misalnya ya, atau martabak, ya harus dikontrol, dicek dengan martabak-martabak yang lain. Kira-kira untungnya itu sama enggak? Kalau tiba-tiba martabak yang lain, orang-orang penjual martabak yang lain untungnya itu sebulan cuma misalnya 3 juta, kok ini tiba-tiba untungnya bisa sampai 5 juta, 10 juta, maka ini ada persoalan. Berarti ada jalur kekuasaan, jaringan kekuasaan, atau pengaruh kekuasaan, sehingga bisnisnya bisa lebih baik dari bisnis-bisnis yang lain. Jadi tidak terjadi kewajaran. Nah, di situ harusnya disita. Nah, kalau dalam masa Khalifah Umar disita itu. Nah, itu harusnya yang kalau kita ingin membersihkan diri, ingin mengontrol, maka harusnya dikontrol saja begitu. Anak pejabat itu tidak dilarang berbisnis, tidak. Tetapi bisnisnya harus standar sama dengan bisnis rakyat biasa. Gitu. Kalau untungnya rakyat biasa jualan pisang goreng, misalnya untungnya itu per pisang ya 50 per pisang sehari atau sebulan untungnya rata-rata para penjual pisang goreng itu hanya untungnya misalnya sebulan itu hanya 3 juta, maka dia pun harusnya standarnya sama dengan itu. Kalau lebih berarti ada pengaruh kekuasaan atau pengaruh jaringan dari kekuasaan bapaknya atau keluarganya. Nah, oleh karenanya dalam Islam itu menjaga seperti itu. Di samping itu memang konsep Islam menjaga yang pertama supaya kekuasaan itu tidak terpengaruh terjadi KKN. Yang pertama diatur adalah ketakwaan individu. Jadi individu itu takwa betul. Dia takut melakukan pelanggaran. Kedua, memang ada sistem yang diterapkan, hukum Islamnya jelas. Gitu. Jadi harus tegak. Yang ketiga, memang perlu kepemimpinan yang kuat. Jadi kalaupun hukum Islam ditegakkan, individunya bertanggung jawab, kepemimpinannya lemah, maka bisa terjadi tadi tidak ditegakkan kalau anaknya yang melanggar misalnya begitu. Padahal Rasulullah itu tegas itu mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangan. Nah itu seandainya bisnis anak pejabat sekarang itu melakukan tindak KKN, maka aku sendiri yang akan mengeksekusi. Bisa nggak para pejabat sekarang itu melakukan itu? Yang terjadi justru para pejabat menggunakan akses kekuasaan, menggunakan koleganya untuk membantu keluarga mereka, bahkan anak-anak mereka untuk berbisnis. Nah, itu yang dikhawatirkan terjadi KKN dan korupsi. Yang keempat, selain penanaman ketakwaan individu, penerapan sistem Islam yang komprehensif, dan kemudian kepemimpinan yang kuat, tentu ada kontrol dari masyarakat. Nah, itu kontrol rakyat itu penting. Rakyat punya kewajiban untuk melakukan kritik atau muhasabah kepada penguasa. Nah, rakyat punya kewajiban berarti kalau tidak dikerjakan dia berdosa gitu. Makanya kalau ada penguasa sekarang melakukan kezaliman, rakyat ini harus bersuara. Untuk apa? Menggugurkan kewajiban mereka supaya tidak dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai nanti di akhirat bilang itu pemimpinmu zalim. Kenapa kamu diam saja? Kira-kira begitu. Karena diamnya terhadap suatu kezaliman berarti sama dengan merestui kezaliman itu terjadi. Sama dengan berbuat kezaliman itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada satu kejahatan, kita melihat di depan mata kita, terjadi, lalu kita diamkan, atau pura-pura tidak tahu, maka sama dengan kita merestui tindakan kriminal itu atau kejahatan itu. Bukan sekedar merestui, karena merestui itu sama dengan kita juga tidak berbeda dengan orang yang melakukan tindak kejahatan. Berarti kita juga penjahat. Kira-kira begitu. Sama dengan kalau ada orang menistakan agama, menghina Nabi, menghina Allah. Kemudian ada depan mata kita, kita diamkan. Maka sama dengan kita merestui terjadinya penghinaan itu atau penistaan. Maka dengan merestui itu kita tidak berbeda dengan orang yang melakukan penghinaan itu. Bahkan kita ketika merestui itu sama dengan kita juga termasuk orang yang melakukan penghinaan atau penistaan. Oleh karena itu, ketika terjadi kezaliman memang kita tidak boleh diam, rakyat tidak boleh diam. Inilah saya pikir konsep Islam ini kalau kita gunakan, termasuk juga perjalanan sejarah itu bisa kita pelajari,
Saya pikir untuk menghapuskan korupsi dari negeri ini tidak sulit. Kesulitannya pertama adalah mau tidak menerima sistem Islam itu dan menjalankannya atau menolaknya. Itu saja, itu yang pertama. Jadi kalau tidak mau berarti masih cinta kepada praktek-praktek korupsi dan kolusi di negeri. Saya pikir gitu, Bung Aziz. Ya, baik, Mas Awan, ini luar biasa. Jadi pertanyaannya tinggal kita ya, mau atau tidak. Kemudian kalau mau, maka insya Allah korupsi bisa diberantas dari negeri ini. Baik, Bung Wahyudi, Mas Awan, terima kasih ya atas kesempatannya bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Amin, amin, Bung amin. Wahyudi. Siap. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.